Film Ngeri-Ngeri Sedap menjadi sebuah film fenomenal karena telah berhasil merebut hati masyarakat secara luas, terutama keluarga Batak dan keluarga Toba pada umumnya. Dan hari ini saya bersyukur mendapat kesempatan berjumpa dengan penulis dan juga sekaligus sutradara Benedion Rajaguguk. Di adat Batak, untuk sebuah keberhasilan, harapan dan doa selalu diupayakan untuk memberikan ulos sebagai pertanda bahwa kasih dan pengharapan selalu mengiringi sebuah keberhasilan. Remaja Tampu Bolon dan Titik Balik hari ini bersyukur memberikan ucapan selamat dan kebanggaan kami pada seorang anak muda untuk sebuah keberhasilan film yang telah menembus penonton 2 juta orang. Kita sambut, inilah dia ulos buat Bene Rajaguguk. Jadi selamat Bene. Selamat. Bangga dan terima kasih, Bang. Sukses untuk tugas-tugas berikutnya. Menurutku pekerjaan paling susah dari sutradara adalah memanusiakan manusianya. Jadi bukan perkara tekniknya, bukan perkara alatnya, bukan perkara visi misi di bayangan soal adegan dan segala macam. Justru bagaimana menyampaikan ini, apa yang kita inginkan bersama tanpa saling menyinggung, tanpa saling membuat satu sama lain tersudutkan gitu. Itu yang paling susah jadi sutradara. Setiap manusia sejatinya adalah penulis bagi kehidupannya. Karena dia bisa membayangkan dan membangun imajinasi tentang masa depannya. Tapi seringkali tulisan itu hanya tinggal sebagai coretan belaka karena dikalahkan oleh kenyataan hidup. Hari ini saya bersyukur bertemu dengan sineas muda yang telah menulis sebuah karya yang datang dari hati, dipersembahkan dari hati, dan telah sampai ke hati. Terima kasih banyak. Waktunya saya tahu ini lagi ketat, kemana-mana diundang karena keberhasilan ini, tapi saya senang hari ini ada kesempatan buat Titik Balik. Terima kasih Bang sudah mengundang. Terima kasih banyak Bang. Pertanyaan pertama saya. Oke. Saya tadi hitung cepet ya, kalau 2 juta penonton, coba saya hitung mundur, 2 juta kali rata-rata tiket 50.000, 100 miliar. Lalu setiap orang kan pasti berangkat, pasti makan, pasti ada yang menginap juga karena dari luar kota. Jika satu orang penonton mengalihkan 50.000 juga biayanya, maka satu orang menghabiskan 100.000, berarti 200 miliar nilai ekonomi. Dan saya lihat ini sebuah prestasi di tengah kita sedang didorong untuk beraktivitas. Bagaimana perasaan Bene melihat semua kenyataan ini? Sejujurnya ini semua tidak pernah ada dalam target Bang. Tidak pernah ada niat untuk ini adalah sesuatu yang bisa mengubah dan membantu perekonomian. Apalagi soal kemarin ada sebuah postingan yang juga sangat menyentuh hati. Mereka mungkin dia berkegiatan di dekat bioskop di Siantar. Dia bilang setelah 2 tahun pandemi, daerah di sekitar bioskop itu ekonominya terpuruk. Ada banyak tempat makan, ada banyak warung kopi, warung segala macam di situ, tempat parkir sepi bertahun-tahun. Dan ketika munculnya film ini katanya semuanya rame lagi. Dan dari pagi orang sudah sarapan di sana, makan siang. Iya, tukang parkir sudah dari pagi memarkirkan kendaraan. Dan itu tuh buat mereka ini tuh sesuatu yang tidak disangka bisa hadir kembali gitu setelah sekian tahun terpuruk gitu. Jadi tidak diniatkan tapi Tuhan memberikan berkat melalui filmnya, jadi ikut bahagia. Jadi sudah ada banyak juga film sebelum Ngeri-Ngeri Sedap yang besar di Indonesia. Tapi untuk khusus Sumatera Utara memang ini punya power yang lebih ternyata daripada film-film yang lain. Jadi sebelum Ngeri-Ngeri Sedap sudah ada film KKN di Desa Penari yang bahkan menjadi rekor film terlaris Indonesia sepanjang masa. Tapi ada juga film-film seperti Spider-Man, Avenger yang sangat ramai di dunia.
Tapi ternyata menurut teman-teman di Sumatera Utara, film ini yang memberikan pembeda di ekonomi di sana gitu. Oke. Jadi bukan hanya hiburan, tapi telah menyentuh kehidupan. Iya. Terutama saat kita berharap banyak segera pergi pandemi ini. Betul. Wow, saya baru dengar dari Bene kalau masyarakat di sekitar bioskop merasakan kehidupan. Iya. Yang baru. Tadinya juga saya tidak berpikir sampai sana, Bang. Tapi ada seorang teman yang menjadi pendeta, Bang Paulus Simangunsong. Oke. Dia mengcapture beberapa postingan di Facebook. Oke. Ini nih betapa film ini seberpengaruh ini gitu. Jadi bukan soal bahwa penontonnya banyak, tapi soal bagaimana seperti yang Abang bilang tadi, mungkin banyak sekali orang yang terkungkung sekian lama di rumahnya karena pandemi. Bahkan sudah sempat kehilangan pengharapan. Betul. Mungkin tidak lagi merasa bahwa ada sarana hiburan selain stay di rumah gitu. Iya, iya. Dan akhirnya orang-orang berdatangan ke bioskop dan merasa hidup kembali normal setelah endemi gitu. Dan membawa semangat baru menata kembali hidupnya. Betul. Banyak sekali juga yang mention di Instagram, di sosial media, betapa misalnya opungnya sudah sekian tahun tuh tidak mau keluar rumah, atau tidak pernah jalan-jalan kemana, tapi ada banyak sekali yang dari Tarutung, dari Balige, mereka bilang mereka akhirnya punya pemicu untuk mereka pergi jalan-jalan lagi keluar dari daerahnya ke kota bersama-sama gitu untuk menonton dan segala macam. Jadi dan itu tidak disiapkan, Bang. Maksudnya pemilihan tanggal tayang atau buat film itu sama sekali tidak disiapkan. Oke, ini akan membuat rame karena film ini hadir setelah pandemi dan segala macam, akan membuat rame, itu tidak ada diniatkan sama sekali. Emang momentum dan mungkin sudah rencana Tuhan. Iya, betul. Jadi tadi Bene kan bilang banyak film-film besar yang mungkin catatan penontonnya lebih besar. Lebih besar. Kalau saya pribadi melihatnya melihat belum tentu memiliki. Kalau saya lihat film Ngeri-Ngeri Sedap ini, hiburannya pasti. Tapi ada rasa memiliki yang besar. Sebagai film nasional, sebagai film berbudaya satu daerah, dan akhirnya sentuhannya juga jadi beda. Seperti Bene bilang, sampai keluar dari rumah setelah berapa tahun sang nenek kakek nggak menonton, itu kan mempererat hubungan keluarga. Dan sang orang tua yang sudah lama nggak bioskop pun tiba-tiba lihat sebuah pertunjukan dan yang nonton juga sebegitu banyak. Itu kan membuat dia lihat bahwa ada banyak kemajuan dalam masa tua beliau kan. Jadi sekali lagi teman-teman, bagi yang nonton khususnya terima kasih banyak, dan kami akan menggali lebih banyak bukan mengenai filmnya, tapi perjalanan awal dari sang penulis dan sukacita hari ini tentu aja, dan bagaimana ke depan Bang Bene akan menata kembali prestasi-prestasi setelah film yang fenomenal ini. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini saya lihat sebagai sebuah titik balik kepada banyak sinias di Indonesia melihat kenyataan bahwa banyak cerita-cerita dari kekayaan budaya kita yang bisa dijadikan menjadi sebuah karya-karya yang baik. Mari kita tanya bagaimana Bang Bene masuk dan menenggelamkan diri kepada cerita-cerita budaya. Bene, itu gimana ceritanya di tengah film-film sedang berarah ke hero, berarah ke hiburan-hiburan yang mungkin tidak terlalu dekat dengan budaya ya. Tiba-tiba Bene menyajikan sesuatu yang segmented malahan. Tapi justru karena segmented dibahasnya jadi kuat, tapi diterima di kalangan banyak, bukan hanya Batak. Bagaimana cerita budaya Batak ini terpintas di pikiran Bene? Niat awal, paling awal itu Bang, bukanlah untuk begitu-begitu tadi. Tidaklah untuk memberikan misalnya sesuatu untuk pembeda di industri gitu. Niatnya justru bukan itu. Justru niat paling awalnya adalah mempersembahkan sesuatu untuk suku sendiri gitu. Jadi sebagai seorang yang berkarir di dunia film, ada banyak sekali memang juga sineas lain yang juga orang Batak di film.
tapi berpikir kita orang Batak kan sering berkomunitas, kumpul naposo, kumpul punguan gitu. Tapi aku sadar karena aku di dunia film yang sangat-sangat tidak jelas jadwalnya ini, aku tidak bisa dengan tekun berpunguan, bernaposo dan segala macam ini tidak bisa. Jadi termasuk marga dan segala macam. Kadang ada yang memang berapa tergabung tapi akhirnya jadi pasif gitu karena memang kadang-kadang mereka berkumpul sementara aku syuting dan segala macam. Jadi kayak ada sebuah perasaan di hati, apa yang aku bisa lakukan untuk sukuku ini ya, karena aku tidak bisa melakukan itu gitu. Nah, mungkin karena adalah aku di orang film, jadi berpikir mungkin kayaknya membuat sebuah film yang berbudaya Batak adalah sesuatu yang bisa aku lakukan untuk hal baik ku persembahkan untuk suku Batak gitu sih. Jadi justru itu yang awalnya mendedikasikan ide ini dan segala macam berkembang dan menjadi motivasi untuk mengeksekusinya gitu. Jadi merasa tidak bisa terlalu banyak berinteraksi, berkumpul, memberi waktu dengan saudara-saudara kita di kumpulan, maka karya adalah jawabannya. Iya, gitu. Keren sekali. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan saja. Betul, makanya apapun bidang kita misalnya, apapun pekerjaan kita bukan berarti kita tidak cinta dengan kebatakan kita, Habatakon ini, tapi kita memberikan peranan sesuai bidang atau sesuatu yang kita kuasai masing-masing. Betul. Ambil peran dalam bidang apapun. Karena di bidang film, ya tema film Batak lah yang bisa jadi persembahan kita. Betul. Wow. Itu sini ya. Jadi teringat deh, dulu kan ada ajakan Marsipature Hutanabe. Betul. Ini bentuk lain dari Marsipature Hutanabe. Iya, karena aku tidak bisa pulang ke sana, mungkin yang bisa aku lakukan adalah ini untuk keren banget. Memberikan sesuatu peranku untuk suku bangsa Batak. Betul. Dan akhirnya film ini pun disuting di sana. Iya. Beberapa pemain lokal ada di situ. Kemudian ditonton juga oleh banyak saudara kita dari etnik Batak. Betul. Juga ada niat bagaimana peranku bisa membantu pariwisata di sana. Gitu. Jadi saat menulis skenario aku sudah berpikir kayaknya film ini bisa membuat orang pengen ke Danau Toba dan ini harus dibikin dengan baik supaya mereka memang tertarik jadinya datang gitu. Karena kita sama-sama harus mengakui beberapa tahun sebelumnya walaupun akhirnya sekarang sudah membaik, Danau Toba seindah itu sempat tidak menjadi prioritas orang untuk berwisata, padahal itu tempat yang sangat indah. Iya. Jadi pertama persembahan untuk keluarga Batak pada umumnya, yang kedua peran untuk mendorong para wisata. Betul, memajukan daerah asal tanpa bisa ikut ke sana gitu dengan membuat film ini harapannya orang menjadi mengenal Danau Toba dan kayaknya aku harus ke Danau Toba deh gitu. Iya, betul. Bahkan bukan hanya orang jauh, orang yang ada di sana pun bisa lebih mencintai. Betul. Karena sudah mereka lihat kita sudah diangkat dalam sebuah film besar. Dan saya rasa yang paling penting adalah justru yang tinggal di sana mencintai dan menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka yang datang. Tetapi kembali lagi ke cerita itu, pasti kan Bang Bene juga waktu menulis, pasti di pikiran Bang Bene juga bagaimana daya terimanya ya. Kemudian kan Bang Bene berdiskusi dengan banyak pihak untuk bisa merealisasikannya. Boleh tahu bagaimana proses Bang Bene menemukan partner-partner untuk merealisasi dua niat tadi itu? Jadi perjalanannya itu sangat panjang sih Bang film ini. Bahkan aku udah berkali-kali bilang proses ini dari pertama kali muncul ide sampai tayang itu sekitar 8 tahun. Jadi 2014 aku tuh syuting sebuah film jadi cameo, main 1-2 scene. Terus kita tuh menjadi sebuah geng di Lapotuak. Yang main itu aku, Boris Bokir, Gita Bebita sama Lolo yang jadi Gabe. Kita lagi syuting, terus ketika syuting kita bercanda, seru kayaknya ya kalau kita bikin film yang main kita berempat, tapi kita lah pemeran utamanya.
bukan sekedar semenit 2 menit seperti ini gitu. Dan itu akhirnya bikin aku berpikir, menarik sekali ide ini, tapi aku belum punya karir di belakang layar. Masih hanya stand up comedian yang dapat peran cameo yang semenit 2 menit, tapi selalu muncul di kepala, apa ya, kalau ini terjadi apa ceritanya, bagaimana konflik dan segala macamnya, juga soal apa yang bisa aku lakukan untuk bangsa Batak dan segala macam, juga niat-niat tadi lah. Dan itu tuh saling sambut menyambut satu sama lain sampai akhirnya 2016 aku berhasil masuk ke industri film menjadi penulis skenario. Dan disitulah ide untuk membuat film ini mulai aku seriusi. Ketika aku sudah punya karir. Karena ketika aku sudah menulis skenario pertama kali, aku merasa mungkin ini akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Dan 2015 kayaknya Ernest Prakasa kan punya sebuah manajemen talent yang isinya stand up comedian semua. Namanya Hahaha Corp. Dan 2015 aku bergabung masuk ke dalam, dan dari awal aku sudah mengatakan kepada beliau pengen menjadi penulis skenario dan pengen menjadi sutradara. Jadi beliaulah yang sangat membantu bagaimana karir ini bisa dilaksanakan. Belum lagi soal passion project ini, soal membuat film Ngeri-Ngeri Sedap ini juga dari 2016 sudah aku ceritakan kepadanya bahwa aku punya niat untuk membuat film begini, ada misinya begini, ada harapannya untuk film ini bisa membawa bobot-bobot ini, dan dia cukup membantu juga untuk project ini berkembang dan kalau ada kesempatan untuk digarap gitu. Jadi awalnya bergabung dengan manajemennya Ernest sebagai profesional, dan di saat itu sudah disampaikan niatan ini. Benar. Jadi karir menjadi filmmaker, sineas itu tuh sangat dibantu dan dimentoring oleh Ernest Prakasa. Gitu. Jadi bukan hanya datang untuk jadi member atau jadi talent di situ, tapi lebih dari itu punya niatan yang besar untuk menjadi sineas di masa depan. Dan itu dua-dua itu di notice sama Ernest. Beliau juga bercerita bahwa salah satu yang membuat aku direkrut untuk bergabung di Hakop adalah karena punya minat di dalam penulisan dan punya minat untuk masuk ke industri film gitu. Saya ngerti sekarang. Ternyata ini bukan proses yang pendek. Panjang sekali, diawali dari dulu pernah main film sebagai selipan di salah satu film. Istilahnya kita cameo. Meramaikan. Tapi meskipun meramaikan, memberi warna loh. Betul. Tetapi terbesik, gimana kalau kita jadi pemain utamanya? Dan semua niat itu disampaikan kepada tempat bergabungnya kita. Dan ditangkap dengan baik. Luar biasa ya. Dalam 2 bulan terakhir ini kan ini dibicarakan terus, apalagi minggu-minggu terakhir ini. Apakah kemudian terbesit juga ya sebaiknya ke depan mengangkat budaya Indonesia juga, atau gimana, Bang? Jadi ada banyak sekali yang berpendapat bahwa bukan berpendapat, maksudnya merasa bahwa film ini dibuat untuk uang semata gitu. Ada beberapa lah yang tidak banyak, ada beberapa yang berkomentar miring begitu, tapi mungkin mereka tidak mengerti industri film. Jadi sejak awal semua orang juga bisa dengan jelas melihat bahwa ini film tidak akan menghasilkan apa-apa. Maksudnya dia akan menguntungkan, tapi bukanlah sebuah proyek yang besar gitu. Jadi film Indonesia tuh punya formula laku. Dia harus filmnya itu harus besar, megah gitu. Soal budget juga dan segala macam. Terus nama-nama besar di aktornya. Terus cerita yang misalnya harus kita bisa bilang dekat dengan orang atau kekotaan gitu. Formula film Ngeri-Ngeri Sedap justru jauh dari kata box office, jauh dari kata film laku gitu. Dan ini memang menjadi problem besar untuk mencari orang yang mau membiayai. Gitu. Karena filmnya sangat segmented, budaya Batak,
Dan kalau sebuah film dibuat dengan latar belakang budaya Batak, investor pasti berpikir penontonnya hanya orang Batak. Gitu. Karena ada niat tadi muncul untuk bikin film berempat ini, aku memang sudah tidak bisa digoyang lagi bahwa pengen pemainnya mereka gitu. Kalaupun ada tambahan dari itu oke. Iya, jadi begitu film tentang Batak, lalu pemainnya harus mereka ini, dan tidak bisa banyak masukan soal nilai-nilai atau elemen komersilnya, itu membuat memang banyak investor jadi susah untuk diyakinkan. Karena mereka tidak mau mengambil resiko dengan mengeluarkan duit yang secara hitungan normal memang susah kembali atau susah meledak gitu. Jadi ketika film ini rame, ya kita syukuri, kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada teman-teman yang menonton, kepada bangsa Batak. Tapi sejujurnya tidak ada hitungan-hitungan kita bahwa ini bisa di posisi ini gitu. Oh ya. Gitu. Jauh di atas ekspektasi. Jauh sekali. Jadi mungkin ini akan mengubah pandangan investor selanjutnya tentang film budaya. Harapannya kami juga begitu. Ini akan memberikan warna ke industri film. Orang-orang jadi tahu bahwa kalau film itu bagus atau film itu bermakna, apapun latar belakang sukunya itu akan tetap menasional gitu. Dan harapannya memang itu. Tapi sebelum film ini ada, tidak ada track record atau history ada film begitu gitu. Jadi memang susah meyakinkan investor dan sulit sekali mengatakan bahwa film ini adalah film laku gitu. Oke. Karena tidak proven selama ini. Tidak proven. Nah, kalau begitu Bang Bene, apa yang membuat mereka waktu itu yakin sehingga mau membiayai? Film ini tuh sudah aku coba gaungkan atau coba sampaikan ke banyak sekali produser. Oke. Jadi misalnya ada sebuah pekerjaan bertemu produser, kita ngomongin kerjaan yang mereka inginkan, lalu nanti aku akan berusaha masuk, Pak mau nggak bikin film begini gitu, yang ngeri sedap ini. Dan sudah banyak sekali dan sangat bisa aku pahami, sangat bisa aku mengerti, sudah banyak sekali yang bilang terlalu beresiko gitu. Jadi terlalu sulit, bapak nggak berani gitu atau ibu nggak berani mengambil kesempatan untuk berinvest di film ini gitu. Lalu waktu berjalan dan segala macam, kemudian Ernest bertemu dengan Angga Sasongko di 2021 dan mereka memang temenan lama. Dan mereka berdiskusi dan segala macam sampai akhirnya muncul sebuah wacana bikin film bareng yuk gitu di antara mereka. Bikin film. Sharing lah ya. Sharing lah, ada ide-ide apa yang kita bisa explore bersama gitu. Dan dua orang ini memang punya niat yang berbeda juga untuk industri film gitu. Jadi mereka merasa kayaknya ini menarik untuk kita gali, kita bikin dengan niat juga untuk memberikan warna ke industri film, dengan niat juga untuk memberikan kesempatan kepada cita-cita lamanya Bene. Jadi ada proses saling mendukung lah, pertemanan gitu. Juga tapi dengan syarat atau limit bahwa ini budgetnya tidak bisa besar karena kita tahu ini tidak akan rugi, akan balik modal, tapi untuk untung besar tidak bisa diduga sama sekali gitu. Jadi mereka berhitung, oke kita lakukan ini dengan baik, tapi yang berani kami pertaruhkan adalah budget segini. Jadi mereka sudah mengalokasikan sejumlah angka yang menurut hitungan mereka this is maximum. Iya, this is maximum dan resikonya masih bisa dihadapi gitu. Jadi mereka sudah litigasi resiko. Betul. Nggak sampai rugi, tapi juga nggak terlalu berharap besar terhadap pengembaliannya. Jadi bukan film yang di depan mata kau ini akan menghasilkan, sama sekali bukan film yang seperti itu. Bukan film yang diproyeksikan untuk penonton sebesar ini. Kalau saya lihat Ernest juga tidak terlalu jauh dari film-film berbudaya etnik tertentu ya. Dia kan sangat konsisten mengangkat film-film bertema dari Chinese community ya. Iya kan? Iya. Dan itu mungkin membawa juga kekuatan dan kepercayaan diri untuk melihat film budaya Batak ini. Karena dia sudah punya pengalaman dalam beberapa film berbudaya Tionghoa sebelumnya. Bahkan Ngeri-Ngeri Sedap sendiri sangat terinspirasi dari Cek Toko Sebelah ya.
karena cek toko sebelah yang latar belakangnya sangat Chinese, Tionghoa itu tuh ternyata menjadi film yang menasional gitu. Dan itu juga membuatku pikir kayaknya kalaupun film Ngeri-Ngeri Sedap dieksekusi harusnya bisa seperti itu. Tapi orang banyak sekali mengira bahwa itu bisa menjadi besar begitu karena sosok Ernest Prakasa gitu. Padahal bagaimanapun kita menjualan film, orang akan melihat filmnya, produknya yang dilihat gitu. Dan Ernest sendiri juga punya misi sendiri pribadi untuk memberikan warna dalam film Indonesia. Jadi memang dia sering mendukung dan mendorong kita untuk membuat juga film yang dekat, kita mengerti dan punya peran untuk memberikan warna di industri film Indonesia gitu sih. Jadi boleh nggak saya katakan Bene, ketulusan hati adalah modal utama suksesnya film ini? Iya, bisa dibilang. Karena memang seperti yang aku jelasin tadi Bang, ini tidak untuk komersial. Secara penghasilan justru ketika aku punya proyek yang lain, penghasilannya lebih besar daripada penghasilan film ini. Tapi ini memang dibikin adalah persembahan untuk bangsa Batak, pariwisata dan semuanya juga punya mindset itu saat mengerjakannya, dan kita benar-benar tulus. Ayo kita lakukan ini untuk sebuah karya yang kita persembahkan untuk Sumatera Utara, untuk orang Batak. Dan pada akhirnya untuk film Indonesia. Untuk film Indonesia. Oh, saya belajar nih banyak nih Bene ya. Ketulusan hati, tidak ada beban. Tidak ada beban. Tidak terlalu mengharapkan banyak. Ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih besar. Betul. Dan tadi aku suka yang Bene bilang, bermakna. Iya, bermakna. Oh my God. Film adalah film. Hiburan, budaya. Tapi aku rasa film ini telah membawa makna baru. Bagaimana ayah melihat dirinya, bagaimana anak-anak di Jakarta melihat dirinya untuk pulang ke kampungnya, bagaimana ibu kemudian melihat perannya besar loh. Dalam sebuah keluarga. Nah itu maknanya. Nah Bang Bene, aku lihat banyak sekali anak-anak muda yang mulai melihat kenyataan bahwa film juga masa depan. Terlihat kan sekolah-sekolah film. Saya lihat ada kursus-kursus film dan itu bagus. Film pendek di mana-mana. Kemudian TVC juga menjadi berbeda. Juga karena iklan itu tidak lagi semata ditayangkan di TV, bisa ditayangkan di YouTube dengan jangka waktu yang lama. Jadi saya melihat anak muda melihat harapan yang besar masa depan mereka di dunia sinema ini. Apa yang menurut Bang Bene perlu dipersiapkan anak-anak muda ini? Pertama sih semangat itu yang penting karena memasuki industri ini tuh tidak mudah. Jadi kalau kita tidak punya semangat yang cukup, mungkin akan lebih gampang menyerah di tengah gitu. Karena industri film itu sangat berbeda dengan banyak industri lain. Industri film itu tidak ada entry point gitu, tidak ada sistem karir. Oh iya gitu. Betul. Jadi semuanya tuh sangat liar. Random sekali. Jadi kalau orang bertanya bagaimana apa yang aku lakukan menjadi penulis skenario, tidak ada step yang pasti. Gitu. Jadi bagaimana menjadi sutradara, tidak ada step yang pasti. Jadi semuanya harus menjalani karir dan takdirnya masing-masing. Satu sineas dengan sineas lain sangat berbeda perjalanan karirnya. Jadi yang paling penting harus disiapkan adalah semangat. Lalu juga selain semangat adalah koneksi. Koneksi. Hubungan yang baik dengan orang-orang. Karena seperti yang tadi aku bilang, entry point-nya tidak jelas. Cara kita masuk adalah membuat orang mengajak kita. Gitu. Membuat orang mengajak kita. Karena mereka melihat value kita. Jadi bagaimana kita membangun hubungan yang baik kepada orang lain supaya orang-orang ini membuka pintu untuk kita. Memberi kesempatan. Dan yang salah satu yang paling penting lagi adalah skill, kemampuan supaya orang membuka pintu. Jadi bagaimana kita membuktikan ke orang-orang
aku bisa ini loh, aku Iya, bisa ini loh, aku betul. bisa ini loh, sehingga dia mengajak kita dan membukakan pintu untuk kita masuk ke industri ini gitu. Karena industri ini temboknya sangat besar, gitu. Tebal, tinggi. Mm-mm. Bener juga ya. Aku baru notice loh itu Bang Bene, tidak ada rumusan, Tidak ada rumusan. bahkan tidak ada apa ya sekolahnya yang bisa benar-benar proven setelah ini akan dapat film ini. Iya, akan ini. benar. Jadi kalau kita misalnya berkarir di bank gitu kan, kita bisa dengan sekolah misalnya ekonomi, lulus ikut manajemen trainee Iya. gitu, nanti akan Junior leaders. sekian tahun nanti akan jadi apa gitu. Oke. Kalau di film tidak ada rumusannya. Oke. Bahkan yang sekolah film juga tidak semuanya berhasil di dunia film, Industri gitu. film. Industri film gitu. Jadi sangat-sangat susah ditebak, dan itu yang harus kita jalani, kita masuki dan mempelajari diri sendiri dan industrinya. Oke. Gitu. Wah, saya tertarik banget 3 poin. Pertama, semangat. Di dalam semangat ini daya tahan, Iya, ya. Dan di dalam semangat ini harapan terus ada. iya, Dan castingnya jangan berhenti. betul. Tapi casting bagus, jaringan. Jaringan. Karena jaringan ini yang membuat orang memberi kesempatan. Nah, Tapi poin yang ketiga yang Bang Bene bilang, ketika pintu dibuka, trust nggak dia ke kita? ya, Aduh Bene, Itu bagus dia. banget. 3 poin itu poin. penting untuk anak muda. Benar. Dan Ya. itulah yang saya rasa Bene lakukan, membuka jaringan. Tadi setiap ada kerjaan, setelah kerjaan itu saya sempat-sempatkan ngomong mengenai film ini. iya, Setelah kerjaan saya beres, saya ambil waktu sedikit untuk ngomong film ini. Membuka. Iya. Bahkan kru-kru yang terlibat di Ngeri-Ngeri Sedap itu sudah aku ceritakan soal film ini jauh sebelum filmnya syuting gitu. Jadi Setuju. Orang Tika cerita, saya tertarik bukan lihat skripnya Bang Jaja. Karena dia datang dan bercerita, tidak ada lagi di pikiran saya selain Kak Tika. Mamanya cuma Kak Tika. Jadi saya belum lihat skripnya. Jadi itu yang dilakukan oleh Bene ya. Cerita ke banyak orang ini, rencana-rencana film ini dan meminang mereka. benar. Even sebelum mereka dapat skripnya. Iya. Jadi nggak hanya ke cast, ke kru juga. Gitu ya. Jadi akhirnya menjadi cita-cita bersama, karena mereka sudah lama sekali tahu cerita ini, dan mereka tahu Bene punya mimpi ini, dan entah sengaja atau enggak itu juga jadi mimpinya mereka. Keren. Gitu. Mengajak orang lain bermimpi bersama. Bersama. Dan merealisasikan bersama. Betul. Dan berhasil bersama. Puji Tuhan. Aduh, keren banget Bene. Juga itu berpengaruh banyak terhadap apa yang tertuang di film ya. Jadi misalnya soal kamera sinematografi. Aku pertama kali bertemu dengan Padrina Deak yang adalah sinematografernya, DOP-nya film ini. Kalau nggak salah 2017 apa 2018. Oke. Aku ceritakan mimpi ini. 2018 sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi aku ceritakan mimpi ini. Aku ajak juga dia untuk terlibat, dan dia sudah punya bayangan soal film ini dari 2018. Akhirnya selama sekian tahun itu dia juga membayangkan dan memikirkan kira-kira apa yang dia lakukan kalau film ini kejadian. Sinematografinya seperti apa yang akan dia pikirkan supaya film ini kejadian. Sehingga begitu kita syuting itu sudah perenungan persiapan lama sekali. Oh, keren banget. Saya jadi teringat deh kata-kata ini Bene. Sukses itu diciptakan 2 kali. Oke. Pertama waktu membayangkan, kedua waktu mengeksekusi. Oh, keren banget. Sampaikan mimpimu supaya jadi mimpi orang lain juga. Betul. Keren banget. Nah, berhubung itu sudah ada jauh sebelum film ini, boleh saya katakan, apakah proses mendirectnya di lapangan sedikit lebih ringan atau tetap ada tantangannya? Sebagai sebuah pekerjaan sutradara pasti jelas lebih ringan karena proses perenungan dan berpikirnya sudah sangat lama. Tapi yang jadi tantangan adalah karena hubungannya sudah sangat dekat dengan pemain. Kedekatan sebagai teman dan sutradara dengan cast. Iya. Kita tidak mau kehilangan ketemanan ini, tapi postur juga tetap dijaga. Betul. Jadi tantangannya di situ ya Bene. Bukan mendirectnya, tapi menjaga. Betul. Menurutku pekerjaan paling susah dari sutradara adalah
memanusiakan manusianya. Jadi bukan perkara tekniknya, bukan perkara alatnya, bukan perkara visi misi di bayangan soal adegan dan segala macam. Justru bagaimana menyampaikan ini, apa yang kita inginkan bersama tanpa saling menyinggung, tanpa saling membuat satu sama lain tersudutkan gitu. Itu yang paling susah jadi sutradara. Oke. Dan itu tadi membuat ini jadi mimpi bersama. Bukan mimpi sutradara. Betul. Bukan mimpi investor. Betul. Bahkan mimpi kru. Mimpi kru juga. Semuanya gitu. Ketika kita syuting semuanya dengan hati yang sungguh, dengan konsentrasi penuh memikirkan semuanya gitu. Termasuk di sana ada kejadian-kejadian di luar kontrol kita, sakit dan segala macam, dan semuanya berpikir oke, apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi berfokus semua pada solusi. Iya. Karena ada saatnya hujan lebat, gak jadi syuting, pemain masuk rumah sakit. Iya. Tapi karena semua memberi yang terbaik, jadi yang mencari jalan keluarnya bukan hanya sutradara. Betul. Semuanya cari jalan keluar. Jalan keluar. Menarik sekali, saya belajar banyak, bukan mengenai filmnya sendiri, tapi justru proses di lapangan dari film ini. Masih banyak pertanyaan untuk Bang Bene setelah ini. Setiap pencapaian menghasilkan dua hal. Yang pertama, tepuk tangan dan pujian. Dan yang kedua, ekspektasi atau harapan. Bang Bene, Bang. Banyak orang berharap. Bagaimana Bang Bene memanage ekspektasi banyak orang untuk karya-karya berikutnya? Sejujurnya aku berusaha untuk tidak menjadikan itu sebuah beban. Tidak membuat itu punya pengaruh terhadap apa yang aku lakukan selanjutnya. Jadi setiap membuat sesuatu yang baru adalah menjadi orang yang baru. Jadi tidak terpengaruh apa yang dilakukan sebelumnya. Supaya itu tuh tidak mempengaruhi produk selanjutnya gitu. Jadi itu juga yang aku niatkan ke depannya, untuk membuat sesuatu dari karya satu ke karya selanjutnya selalu ada yang baru gitu. Jadi film pertama aku itu judulnya Ghostwriter, adalah film komedi horor. Jadi komedi dengan bungkus horor. Begitu disuruh bikin yang kedua aku nggak mau. Aku mau bikin sesuatu yang baru, yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Fresh gitu. Ketika mengerjakannya aku juga merasa sedang memasuki dunia yang baru, sehingga ada excitement, ada gairah yang berbeda, dan melakukannya juga dengan senang hati karena ada hal baru lagi yang harus digali. Dan nextnya, keinginannya adalah membuat sesuatu yang berbeda lagi dari Ngeri-Ngeri Sedap, sehingga ketika melakukannya motivasi utamanya adalah berkarya yang dengan baik gitu, membuat sesuatu dengan usaha semaksimal mungkin gitu. Jadi tidak terbebani dengan prestasi di masa lalu, tapi terpanggil untuk membuat sesuatu yang baik dari masa ke masa. Gitu. Dan ternyata jenis yang pertama, jenis kedua ini berbeda ya? Berbeda. Apakah sudah ada persiapan untuk yang berikutnya juga berbeda dari dua ini? Berbeda. Berbeda. Ada sebuah proyek selanjutnya, film yang tidak sejauh ini belum ada unsur budaya lokalnya lagi, tapi genrenya berbeda dan belum pernah aku bikin gitu. Gitu. Jadi untuk supaya tetap punya semangat dan kekuatan untuk menggali diri. Gitu. Jadi full energy. Betul. Tidak terbebani dengan yang lalu. Mimpi baru lagi. Gitu. Setelah mencapai satu puncak gunung, cari gunung baru. Dan selalu ada gunung. Betul. Karena seketika kita di puncak gunung, kita baru sadar gunung di belakang lebih banyak. Cuman nggak terlihat. Terselip dengan gunung yang tinggi. Betul. Wow, keren. Jadi jalani saja. Jalani aja, Bang. Bikin hal-hal baru. Dan dengan mimpi-mimpi baru. Nah, Bang Bene sebagai penutup, banyak orang yang sudah terlibat dalam proses film ini. Tetapi ada lebih banyak lagi orang yang justru terlibat setelah film ini tayang. Yaitu penonton, pemberita, pemerintah, dan semua orang yang sudah bercerita. Bang Bene silahkan sampaikan ungkapan hatimu Bang Bene kepada mereka semua Bang Bene.
Terima kasih Bang, terima kasih pokoknya untuk semua orang yang sudah merasa memiliki film ini. Jadi ketika film ini tayang, ini tidak lagi punya Benedion dan teman-temannya dan cast dan kru, tapi ini adalah milik kita bersama. Terima kasih yang sangat-sangat khusus kepada, aku menyebutnya pasukan bermarga Bang. Oh, pasukan bermarga. Pasukan bermarga, orang-orang Batak kami menyebutnya atau punya istilah untuk mereka ini adalah pasukan bermarga. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya, pasukan bermarga. Terima kasih sudah merasa film ini adalah film kalian. Terima kasih yang sudah mengajak orang tuanya menonton. Terima kasih yang sudah mengajak opungnya nonton. Ada banyak sekali laporan bahwa terakhir kali orang tua atau opungnya menonton adalah saat dia masih bayi atau dia masih di dalam kandungan. Ada 30 tahun, 40 tahun kemudian baru ke bioskop. Terima kasih juga untuk teman-teman media, Bang Jaja yang sudah juga ikut mempromosikan. Ada banyak sekali channel-channel YouTube, ada banyak sekali kanal-kanal digital yang juga ikut meramaikan, mempromosikan. Terima kasih sekali. Media-media cetak, media-media online, terima kasih udah merasa perlu untuk mendukung film ini. Dan pemilik Instagram. Pemilik Instagram. Jadi orang-orang yang menonton, yang memposting, memberitahu, menjapri siapapun untuk menonton ini, terima kasih banyak. Juga untuk para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang mendukung film ini, Bupati Kisaran, Wali Kota Siantar, Wali Kota Medan, Sergei, Kabupaten Serdang Bedagai, Opung Luhut Panjaitan yang ikut nonton bareng dan segala macam. Terima kasih juga, ada banyak sekali orang-orang yang membantu meramaikan film ini, bahkan yang bukan Batak gitu. Ada banyak sekali artis-artis yang menonton tanpa disuruh dan mereka mempromosikan dengan senang, dengan ikhlas, tanpa permintaan. Terima kasih untuk semuanya, pokoknya terima kasih yang sudah membuat film ini ramai dan membuka kacamata baru di industri film bahwa film yang sebuah suku tertentu, budaya tertentu bisa tetap menarik atau mendatangkan penonton di luar suku itu. Iya, betul. Terima kasih. Mau lihat godang, Horas. Itulah besarnya hati ketika kita memberikan yang terbaik, yang datangnya dari hati, pasti sampai ke hati. Seperti Bang Bene katakan, membuat karya itu teruslah membuat karya yang baik. Karena berbuat hari demi hari adalah bukti bahwa kita sedang mencetak prestasi yang baru dan masterpiece kehidupan kita setiap hari. Remaja Tampu Bolon, terima kasih yang telah menonton podcast ini. Silahkan bagi, sharing, dan tentu saja kasih komen. Dan kalau ada permintaan bintang-bintang tamu, dengan senang hati kirim berupa teks ke kami semua. Remaja Tampu Bolon, titik balik. Sampai jumpa episode berikutnya.